duduk. Makasih. Terima kasih kepada Ananda karena sudah menyempatkan untuk hadir pada sesi konseling kita hari ini. Sebelumnya apakah Ananda pernah mengikuti konseling? Pernah, Bu. Oke, benar. Apa yang Anda ketahui tentang konseling? Jadi konseling itu gimana saya bisa bercerita tentang apa yang saya rasakan, dan itu tidak bisa saya ceritakan kepada orang lain, tapi saya bisa menceritakan kepada konselor. Oke, baik. Bagus sekali, Anggun Ibu luruskan ya. Jadi konseling itu adalah seperti kita saat ini, di mana Ananda sebagai kliennya dan Ibu sebagai konselornya. Nah, kita bertemu secara tatap muka seperti saat sekarang ini. Ibu harap Ananda secara terbuka dan sukarela dalam menceritakan apapun kendala yang Ananda alami. Lalu jikalau ada hal-hal yang akan dilakukan setelah sesi konseling ini, Ibu harap Ananda bisa melaksanakannya. Apakah bisa, Ananda? Bisa, Bu. Oke, baik. Apa yang kita bicarakan hari ini? Jadi gini, Bu, beberapa bulan belakangan itu saya mengalami susah tidur. Nah, saya sibuk di organisasi, sibuk di kampus. Ya. Itu seharusnya membuat saya capek kan, Bu. Cuman karena kejadian itu terus berulang, di organisasi juga ada rapat sampai malam, itu membuat saya jadi insomnia dan terbiasa untuk tidur itu menjelang subuh, dan paginya saya harus ke kampus. Ya. Insomnia itu membuat badan saya itu lemas, kayak gak ada gairahnya gitu. Jadi akhir-akhir ini pun saya jadi malas ngapa-ngapain, Bu. Jadi saya sering menarik diri dari organisasi. Oke, sejak kapan hal itu terjadi? Kejadiannya itu sejak bulan Februari, Bu. Jadi saya itu banyak mengadakan event. Pada bulan tersebut itu ada beberapa event dalam sebulan, itu membuat saya harus menyelesaikan tugas saya dahulu. Banyak yang harus saya lakukan gitu. Iya, jadi bagaimanapun harus diselesaikan malam itu juga. Oke. Nah, ketika Ananda mengalami insomnia tersebut, apa yang Ananda lakukan? Biasanya saya minum obat tidur, Bu. Jadi karena itu sudah terlalu berpengaruh ke diri saya, itu membuat itu gimana ya? Jadi susah ngapa-ngapain kan. Jadi saya ke dokter, Bu. Terus saya minta obat tidur. Beberapa hari saya minum obat tidur itu secara rutin. Cuman saya takut kan dengan efek sampingnya, jadi saya berhenti. Minum obat tidurnya berapa lama saat itu? Waktu itu saya minum obat tidur itu selama seminggu berturut-turut. Jadi obat tidur itu dengan dosis tinggi, jadi saya minum itu setengah-setengah itu. Dan setelah minum obat tidur itu langsung ngefek untuk tidur? Ya, jadi setelah minum obat tidur itu sangat berefek ke tubuh saya. Saya langsung tertidur dan terbangun di pagi harinya. Cuman rasa badan saya setelah minum obat itu agak berbeda gitu. Berbedanya bagaimana? Berbeda itu saya merasa saya harus minum obat tidur itu terus agar saya bisa tidur di malam hari, agar saya bisa tidur tenang tanpa overthinking setiap malam. Oke, berarti Anggun ketergantungan lah istilahnya ya, setelah minum obat tidur itu. Oke. Bagaimana saya bisa bermanfaat untuk Anda? Jadi karena saya mengalami insomnia ini, bagaimana saya harus bisa terlepas dari insomnia ini dan atau sembuh lah tanpa ketergantungan obat. Oke. Anggun, jika insomnia ini tidak ada, bagaimana keadaan Anggun sekarang seharusnya? Seharusnya kalau tidak terjadi insomnia pada saya, mungkin saya bisa lebih produktif, tubuh saya lebih terasa sehat. Jadi nggak gampang bad mood. Oke. Apa usaha yang sudah Anda lakukan ketika insomnia itu terserang pada diri Anda? Saya sudah mencoba banyak hal, Bu.
seperti melakukan olahraga sebelum tidur, jauh dari handphone sebelum tidur, membaca buku-buku membosankan. Oke. Dan ketika Anda melakukan hal-hal tersebut, bagaimana perasaan Anda saat melakukannya? Perasaan saya ketika melakukan hal tersebut itu sebenarnya sangat sulit, Bu. Cuman beberapa kali hal tersebut bisa berhasil ketika saya terlalu capek. Cuman kalau misalkan saya tidak terlalu capek, itu tidak berguna. Oke. Anggun merasa bahwa ketika Anggun melakukan hal-hal tersebut ada fase berhasilnya, ada fase tidaknya, begitu? Oke. Nah, jika masalah ini hilang, masalah insomnia Anggun ini tidak ada, gitu kan? Anggun akan bagaimana? Mungkin saya bisa tidur lebih cepat, terus saya bisa bangun lebih pagi tanpa harus terlihat lemas di depan semua orang. Keajaiban apa yang akan terjadi jika masalah yang Anggun alami sekarang ini sudah hilang? Begini, Bu, mungkin hidup saya akan lebih tertata dengan baik. Dan ketika hidup saya sudah tertata, mungkin saya bisa manajemen waktu dengan baik, menyusun apa yang sudah rusak. Oke, bagus sekali ya Anggun. Bagaimana perasaan Anggun setelah menceritakan semua itu? Mungkin Anggun bisa rate dari 0 sampai 10 mungkin? Baik, Bu. Saya mungkin bisa memberi rate untuk konsultasi kita pada hari ini itu 9, karena saya sulit untuk mengkomunikasikan segalanya. Tapi jujur saya senang berbicara dengan Ibu. Itu membuat saya sadar apa yang harus saya lakukan. Udah? Oke, bagus sekali ya Anggun. Terima kasih atas semua usaha-usaha yang sudah Anggun lakukan. Mungkin setelah ini Anggun bisa mencobakan hal-hal yang Anggun lakukan sebelumnya, cobakan lagi pada saat sekarang ini agar insomnia Anggun itu bisa berkurang. Terima kasih ucapkan kepada Anggun karena sudah menyempatkan waktu untuk sesi konseling kita hari ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Enggak, Bu, saya juga mau berterima kasih karena sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mungkin cerita-cerita saya ini tidak bisa saya sampaikan kepada orang lain, tapi saya bisa terbuka kepada Ibu. Terima kasih. Syukurlah, alhamdulillah. Cukup? Bu. Oke, bisa kita akhiri konseling kita hari ini? Bisa, Bu. Oke, terima kasih banyak ya Anggun. Terima kasih. Terima kasih. You don't even